dia masih berupaya mencari nafkah, menambahkan operasional dari pelayanan, tapi tidak pernah cukup. Tapi akhirnya dia bersaksi bahwa Allahku memenuhi segala kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Api Pentakosta menyala bersama. Holy Holy Lover yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saat ini kita akan mendengar firman Tuhan yang saya mengutip ayat dalam Amsal 15 ayat 3, bahwa Allah melihat keberadaan orang-orang jahat dan juga Allah melihat orang-orang yang baik, orang-orang yang hidup benar. Bila bicara Allah melihat, dalam bahasa Ibraninya disebut dengan eroi. Artinya Allah melihat kesusahan kita, Allah mendengar seruan kita, Allah mendengar kesesakan kita. Artinya bahwa Allah itu adalah Allah yang sangat care, Allah yang sangat peduli terhadap orang-orang yang mengasihi Tuhan. Nah, saya ingin menyampaikan beberapa hal yang sangat urgensi, yang sangat signifikan, yang sangat menjadi kehidupan kita sehari-hari. Salah satunya yang saya soroti yang Allah melihat dari pandangan Alkitab dan menjadi pengalaman kita sebagai anak-anak Tuhan. Yang pertama itu Allah melihat kesedihan kita. Kenapa demikian? Saya melihat di tokoh Alkitab, misalnya Hana. Hana, dia pernah mengalami kesedihan karena dia tidak punya anak. Dia setiap hari ada di bait Allah, sampai orang mencap dia adalah orang yang tidak waras. Jadi saking sedihnya, sampai digambarkan dia seperti orang yang stres, orang yang tidak waras. Orang yang kedua misalnya Hagar. Disitulah muncul istilah eroi. Ketika dia diusir oleh Sarai, oleh Abraham, dia berada di padang gurun bersama anaknya. Di padang gurun tidak ada air. Di padang gurun tidak ada makanan. Di padang gurun tidak ada tempat berteduh. Maka dia menjerit dalam kesedihan yang sangat mendalam. Dan Tuhan mendengar seruannya. Tuhan mendengar kesedihannya. Tuhan melihat kesedihannya. Sehingga muncullah mata air. Dan akhirnya mereka masih bisa hidup. Elia dalam kitab Raja-Raja juga menerangkan seorang nabi, seorang yang dipakai Tuhan cara luar biasa, tapi dia juga mengalami kesedihan. Dia mengalami kesedihan sangat mendalam sampai dia berkata kepada Tuhan, ambillah nyawaku. Ya. Dan akhirnya dia tertidur. Karena kesedihannya dia sampai tertidur, tapi Tuhan membangunkan dia melalui malaikat. Dan akhirnya dia makan, dia minum, dia berjalan, dan dia bisa melewati masa yang sulit. Jadi hal yang pertama yang Allah lihat adalah kesedihan kita. Yang kedua adalah kesakitan kita. Bahwa hari-hari ini kita diperhadapkan dengan berbagai macam penyakit. Ya, penyakit yang secara alamiah yang kita nggak bisa hindari, atau penyakit sesuatu bala, ya, yang hari-hari ini kita kenal dengan COVID, yang mematikan, yang menakutkan, yang mencemaskan. Nah, saya teringat Hizkia. Hizkia pernah jatuh sakit. Apakah Tuhan tidak melihat dia?
Apakah Tuhan tidak mendengar seruannya? Dia berada di tembok dan dia berteriak, dia berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan menambahkan usianya 15 tahun. Dia sembuh dan umur dia panjang, bertambah 15 tahun. Itulah Eroi. Allah melihat kesakitan kita. Siapa lagi? Di perjanjian baru, seorang wanita sakit pendarahan 12 tahun. Injil menjelaskan dia sudah kepada siapapun untuk berobat. Ya, istilah kepada siapapun, kemungkinan besar dia sudah pergi ke penyembuhan alternatif. Ya, saya tidak usah katakan ulu dukun, tapi penyembuhan alternatif dia tidak kunjung sembuh. Tetapi Allah melihat dia, Allah merasakan kesakitan dia. Dan dari perempuan ini berkata, seandainya aku pegang ujung jumbainya, aku pasti sembuh. Secara kasat mata Tuhan tidak melihat. Tapi secara spiritual, secara supranatural Allah melihat dia. Ketika dia pegang ujung jubah Yesus, seketika itu juga berhenti pendarahannya. Ada banyak contoh dalam Alkitab, segala macam penyakit yang Tuhan sembuhkan. Orang buta bisa melihat, orang timpang bisa berjalan, yang tidak ada harapan sembuh. Dan saya percaya di masa sekarang, Allah juga sanggup menyembuhkan segala penyakit kita. Apakah saudara yang mendengarkan khotbah ini dalam keadaan sakit? Percayalah, Allah melihat sakitmu. Bahkan Allah bisa menyembuhkan engkau. Soal sakit saya banyak pengalaman. Bulan lalu saya hampir lewat. Tapi Tuhan sembuhkan saya. Ya, hari Minggu saya opname, hari Senin saya keluar. Hari Senin saya sudah di Siantar melaksanakan tugas pelantikan gembala. Bukankah itu Allah Eroi? Ya, sampai hari ini dia tidak berubah. Ya, fisik kita bisa berubah, kesehatan kita bisa berubah. Ya, tapi Tuhan tidak pernah berubah, kuasanya tidak berubah. Hal yang ketiga adalah kebutuhan kita. Kita masih dalam suasana Paskah. Ketika Tuhan bangkit, Tuhan melihat krisis ekonomi yang terjadi kepada Petrus dan rekan-rekannya. Di Yohanes pasal 21, mereka pergi menangkap ikan. Tidak ada satu ekor pun yang didapatkan. GPDI tahun ini 100 tahun. GPDI dimulai dari keadaan ekonomi yang sangat sulit. Ya, misioner yang mau datang ke Indonesia tidak ada ongkos. GPDI lahir bukan karena uang. GPDI lahir dari krisis ekonomi. Tapi Eroi, Allah melihat kebutuhan GPDI. Dalam usia 100 tahun, GPDI jaya. GPDI sangat diberkati oleh Tuhan. GPDI sangat mendapatkan berkat kelimpahan. Di Sumatera Utara, justru di pandemi, semua sedang demam membangun. Ya. Dan banyak gereja yang ditapiskan di masa pandemi. Bukankah Allah itu Allah Eroi? Ya. Kesaksian dari Paulus sebagai penutup dari penyampaian firman yang singkat ini. Dalam Filipi 4 ayat yang ke-19. Allahku akan memenuhi segala kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Paulus dia seorang yang tidak mau merepotkan jemaat. Dia sebagai tukang tenda. Dia masih berupaya mencari nafkah, menambahkan ya operasional dari pelayanannya. Tapi tidak pernah cukup. Tapi akhirnya dia bersaksi bahwa Allahku memenuhi segala kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Kepada warga GPDI, kepada rekan-rekan hamba Tuhan, bahwa hari-hari ini Allah tidak akan pernah tinggalkan kita. Dialah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan, Allah yang mencukupkan. Ya, 5 roti, 2 ikan dibagi 5.000 orang, sisanya 12 bakul. Bahwa GPDI selalu surplus
bersama Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat penyampaian firman Tuhan. Bahwa Allah peduli, Allah selalu menolong, Allah selalu memelihara, Allah selalu menjaga dalam setiap kehidupan kami. Tuhan akan memulihkan kesedihan dari umat Tuhan hari-hari ini. Tuhan juga akan menyembuhkan dari segala penyakit apa yang dihadapi oleh umat-Mu. Dan Tuhan juga akan mencukupkan semua kebutuhan umat Tuhan. Dan terlebih kepada hamba-hamba Tuhan. Terima kasih, kami sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kabarkan Injilnya. Selamatkan jiwa. God bless you.